Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara? Perkenalkan, saya Himmatul Ulia dari SD Negeri 2 Woro, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang. Saya calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Dan perkenalkan juga fasilitator saya Ibu Ning Rahayu dan pengajar praktik saya Bapak Eko Yunianto. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Adapun latar belakang dari aksi nyata saya yaitu murid tidak suka dengan peraturan yang diterapkan di sekolah karena jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapat hukuman atau sanksi yang akan membuat mereka tersakiti baik secara fisik maupun psikis. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah diantaranya, yang pertama memberikan kemerdekaan bagi anak dan menumbuhkan disiplin positif pada diri murid. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif yang diterapkan di sekolah dengan menanamkan keyakinan pada diri anak. Berikut adalah tolak ukur dari aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas yang telah disepakati antara guru dan murid. Kemudian yang kedua, murid berkomitmen dan melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan dalam aksi nyata saya, yaitu menjelaskan kepada kepala sekolah tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah dan meminta izin untuk mendiseminasikan kepada semua rekan guru. Kemudian mendiseminasikan kepada semua rekan guru tentang penerapan budaya positif di sekolah. Lalu, saya akan berkolaborasi dengan semua wali kelas untuk membuat keyakinan kelas dan memantau, mengevaluasi, dan membuat refleksi untuk perbaikan. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru agar kegiatan yang telah disusun berjalan dengan lancar. Lalu sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah saya tentang pengalaman dan penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Woro beserta para dewan guru. Alhamdulillah rabbil alamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa sehat sehingga di siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita berikan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya beliau nanti. Langsung saja kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama ialah pembukaan, disusul acara yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Woro. Kemudian acara ketiga penyampaian materi, lanjut acara keempat sesi tanya jawab dan acara terakhir doa. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan bismillah dengan harapan semoga acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Woro kepada beliau Bapak Agus Budi Setiawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
mengikuti program pemerintah yaitu program CGP. Di sini Bu Hima akan mengadakan diseminasi yaitu tentang judulnya yaitu berbagi pengalaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk mengikuti CGP angkatan 6 di Saworo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Saya berterima kasih sekali kepada beliau yaitu Bu Hima telah mengikuti program dari pemerintah yaitu program calon guru penggerak yang mana ilmu dan pelajaran yang didapat dari program CGP tersebut dapat ditularkan atau dapat diterapkan di SD kami yaitu SD Dua Loro, terlebih kepada teman-teman semua yaitu teman-teman guru bisa mengikuti dan melaksanakan program dari pemerintah yaitu program calon guru penggerak tersebut. Untuk selanjutnya materi dan persiapan dan motivasi untuk Bu Hima bisa merespon atau bisa menarik teman-teman semua bisa diutarakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti Bu Hima sendiri yang akan menyampaikan materi dari program calon guru penggerak tersebut. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni penyampaian materi yang pada siang hari ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Himatul Ulia. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Yuli Setiawan SPDST selaku Kepala Sekolah SD Negeri Dua Loro serta seluruh Dewan Guru SD Negeri Dua Loro yang saya hormati. Salam dan bahagia. Semoga selalu diberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif pada modul 1.4. Oke, budaya positif dalam aksi nyata pada modul 1.4. Agenda kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan yang tadi sudah dibuka oleh pembawa acara. Kemudian selanjutnya penyampaian materi ya tentang budaya positif. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab atau umpan balik yang diberikan dari Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Oke, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, agar untuk memulai pemaparan materi pada pagi hari ini kita buka dengan pertanyaan pemantik ini. Oke, yang pertama, apakah Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Untuk pertanyaan yang pertama. Setuju. Apakah ada yang tidak setuju? Setuju semua?
Ya. Hukuman tersebut adalah hukuman fisik atau hukuman yang memberikan dampak negatif atau positif kepada anak, itu termasuk enggak? Ya, itu yang pertama. Hukuman ini bisa fisik ataupun verbal. Itu yang pertama. Ya, berarti teman-teman tadi setuju, Bapak Agus kurang setuju, tidak setuju, ya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak dengan seperti membaca, membersihkan halaman sekolah. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Kalau ini sepakat setuju, ya. Oke. Sedangkan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Berarti 1, 2, 3 ini. Yang pertama tadi ada yang tidak setuju, yang kedua dan ketiga setuju semuanya. Ya, itu ya. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Agus yang tadi tidak setuju. Alasannya apa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Untuk poin pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman tersebut, hukuman itu bersifat fisik atau tidak. Kalau bersifat fisik, satu, intinya di dalam HAM itu kan dilarang, karena bentuk fisik apapun di dalam HAM itu tidak diperbolehkan, apalagi menyangkut mental atau psikis anak, yaitu yang kedua dapat memberikan anak untuk besok lagi dia akan memberi hukuman. Kalau dia besar itu otomatis kan dia akan dendam kepada lawannya. Terus di dalam HAM itu juga ada, kalau kita guru, kita memberikan hukuman fisik yang tidak atau berlebihan, tidak manusiawi, itu otomatis kita akan berhadapan dengan hukum, yaitu tentang hukum pidana, yaitu tentang penganiayaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa jawaban dari Bapak Agus. Kemudian yang kedua tadi yang menjawab setuju, apa alasannya? Setuju jika memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi Pak Juwadi mungkin? Ya, untuk pemberian hukuman dengan hal positif itu memang kita punya dua sisi. Di satu sisi hal positif itu bisa mendisiplinkan anak, karena apapun yang namanya pemberian hukuman itu pasti memberi efek jerah. Sehingga anak ketika mendapat hukuman meskipun ringan itu berarti dia ada tanggung jawab, dan di kemudian hari kita akan mendaki hukuman itu bisa memberi efek jerah dan bisa menghindari pengulangan kembali. Oke, terima kasih Pak Jandri. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tadi yang paling lantang menjawabnya Pak Nur Salim. Coba bisa memberikan alasannya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, karena dengan penghargaan anak akan terangsang untuk belajar. Itu juga sebelum Mas ini sering saya praktekkan di kelas 6. Kalau ada salah satu anak yang cuma satu benar, itu saya beri hadiah. Itu sudah sering saya lakukan. Ternyata itu punya efek yang baik, karena anak-anak yang lain untuk terangsang untuk mengikuti meningkatkan belajarnya, ataupun dengan itu kita pun bisa menilai. Jadi anak itu pandai di dalam bidang hafalan, misalkan untuk yang lain yang matematika bisa, tapi yang hafalan tidak bisa, kita bisa tahu dengan memberi penghargaan itu kita tahu karakteristik anak. Jadi kami yakini kalau meningkatkan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak. Tambah lagi, Bu. Oke, silakan. Untuk poin ketiga, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
tambahan saya yaitu selain meningkatkan motivasi anak untuk belajar, anak tersebut juga dapat mendapat satu yaitu sopanan terhadap guru. Otomatis dia mendapat hadiah, otomatis kan dipanggil untuk maju ke depan. Otomatis kalau dia mendapatkan penghargaan, otomatis anak tersebut akan mempunyai bahasa Jawanya toto kromo atau unggah-ungguh atau kesopanan. Lain halnya kalau kita memberi hukuman, otomatis dia akan cuek, acuh, mungkin ada lagi yaitu mungkin dendam kepada guru tersebut karena memberikan hukuman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Mungkin berbeda-beda ya. Nah, sepertinya ini Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti pemaparan materi dari saya tentang budaya positif. Oke, untuk selanjutnya pada hari ini topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang kelima 5 posisi kontrol, dan topik yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Topik yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, coba sekarang ada kegiatan. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan seerat-eratnya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. A itu Anda dan B itu teman Anda. Cobalah secara cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Karena yang ada di dalam genggaman kita itu adalah hal yang sangat berharga untuk kita. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kemudian apa yang Anda lakukan? Apakah Anda tetap menggenggam kepalan tangan Anda dengan sekuat tenaga atau membukanya? Coba. Ibaratkan ini yang ada dalam genggaman kita adalah hal yang sangat berharga. Bisa benda, bisa prinsip kita, misalnya. Coba ada yang mau bisa menjawab? Ada yang mau menjawabnya? Apakah genggaman yang kita genggam itu tadi akan kita buka, ataupun tetap kita tahan sekuat tenaga meskipun diancam, dihardik, dirayu, bahkan disuap, diberi ke uang? Apakah tetap Bapak Ibu pertahankan? Coba. Oke, Pak Fauzan akan membukanya. Kenapa Bapak akan membukanya? Tergantung ya Bapak ya, ini isinya apa? Begitu, karena agar diketahui oleh diri. Ya, agar diketahui apa yang menjadi rahasia kita sebagai guru. iya, pasti ada yang akan membukanya agar bisa orang lain bisa tahu, dan mungkin ada yang akan tetap menggenggamnya. Nah, intinya pada kegiatan menggenggam tangan ini bahwa kita tidak bisa mengontrol diri orang lain, dan diri orang lain juga tidak bisa mengontrol diri kita. Jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita? Iya, betul, diri kita sendiri. Kita mau menggenggamnya atau kita mau membukanya, itu tergantung pada diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Itu inti dari kegiatan itu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kita tidak bisa mengontrol orang lain atau orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Hanya diri kita yang bisa mengontrol
Itu Bapak Ibu. Kemudian ini adalah peta konsep tentang tema pada hari ini tentang disiplin positif, yaitu ada makna disiplin, kemudian ada teori motivasi, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik, ya, kemudian ada 5 posisi kontrol, yaitu ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang ketika melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Apa diantaranya? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian nanti juga ada pembahasan tentang segitiga restitusi. Di antaranya tahapannya ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, kita akan bahas pada materi selanjutnya. Apakah makna disiplin? Nah, disiplin di sini itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu, ya. Jadi disiplin di sini itu cenderung berhubungan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, tapi cenderung dengan ketidaknyamanan. Itu disiplin dalam budaya kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada berapa dimensi dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada 6. Apa saja? Beriman, betul, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila yang kita harus sebagai guru kita harus menumbuhkannya kepada anak didik kita. Kemudian topik yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu pasti masih ingat ya. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 2. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berarti motivasi yang berasal dari luar diri kita. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Nah, itu berarti motivasi ekstrinsik, berasal dari luar diri kita. Nah, lalu selanjutnya saya melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya nih, saya berusaha untuk datang tepat waktu jam 7 biar nanti saya mendapat penghargaan dari kepala sekolah. Nah, itu berarti motivasi ekstrinsik. Ya, saya akan masuk dengan tepat waktu dengan menggunakan seragam yang lengkap nanti agar tidak dapat hukuman dari kepala sekolah atau tidak mendapat teguran dari kepala sekolah. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Ya, kalau pada murid-murid biasanya saya tidak mau terlambat nanti dihukum oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu berarti dia melakukan disiplin karena adanya motivasi ekstrinsik. Begitu. Nah, motivasi yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, tujuannya itu untuk
itu sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Saya akan berangkat sekolah tepat waktu biar nanti saya tidak tertinggal pelajarannya Bu Hima, biar nanti saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, itu contoh motivasi intrinsik. Begitu. Nah, ada dua motivasi perilaku manusia, ekstrinsik dan intrinsik. Coba ini kira-kira lebih efektif mana? Motivasi ekstrinsik atau intrinsik, Bapak Ibu? Sama-sama. Intrinsik. Ada yang menjawab intrinsik, ada yang menjawab dua-duanya. Coba saya ingin mendengar penjelasan dari Pak Juhadi yang menjawab intrinsik lebih efektif. Karena menurut saya begini, sebuah motivasi yang muncul dari intrinsik atau diri kita sendiri itu berasal dari kesadaran diri tanpa ada paksaan, tanpa ada motif lain selain kesadaran diri, jadi tidak akan bisa atau tidak mudah untuk berubah dalam jangka waktu yang lama. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik, di mana ketika satu gambaran saja, misalkan kita patuh kepada lalu lintas, aturan lalu lintas karena kita takut kepada polisi, maka ketika tidak ada bapak polisi, maka kita dengan mudah bisa melanggar. Tapi berbeda kalau kita sadar bahwa kepatuhan terhadap lalu lintas itu adalah kebutuhan kita, maka ada ataupun tidak ada kita tetap mematuhi dan berdisiplin. Oke, luar biasa jawabannya. Jadi saya simpulkan bahwa motivasi intrinsik itu kita melakukan sesuatu tanpa berharap mendapatkan penghargaan atau tanpa takut karena adanya hukuman. Ya, jadi memang betul yang diucapkan, yang dipaparkan sama Bapak Juhadi tadi. Ya, jadi lebih efektif menggunakan motivasi intrinsik karena dampaknya nanti akan dalam waktu panjang. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya merdeka. Kita tuh sudah hidup di zaman yang merdeka ya. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah untuk diri kita sendiri, cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi kita mampu memerintah diri kita sendiri, tentunya dalam melakukan hal yang positif. Itu arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan. Ini sempat kita tadi berhubungan dengan pertanyaan pemantik di awal tadi ya, hukuman dan penghargaan. Nah, ini saya mempunyai apa ini, kasus atau bukan cerita ya. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup, ya, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas dengan memegang ujung hidungnya. Nah, ini dari cerita Iva tersebut, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Oke, mengapa? Dapat menjatuhkan mental anak. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Dapat menjatuhkan mental anak di depan teman-temannya. Betul. Ya,
Berarti kita sepakat tidak setuju ya yang dilakukan Pak Seno, karena itu menyakiti anak, menjatuhkan mental anak di depan teman-teman lainnya. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman, konsekuensi atau konsekuensi? Begini, Iya. kalau ini bisa dilihat dari dua sisi. Iya. Kalau dilihat dari tindakan Pak Seno memberikan sesuatu karena tidak bisa menjawab, itu bisa dibilang sebagai hukuman. Tapi jika niatan Pak Seno itu memberikan sebuah efek jerah pembelajaran dari sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan bersama, itu kita sebut konsekuensi. Ya. Oke, berarti tinggal ada kesepakatan atau tidak sebelumnya ya. Oke, baik, terima kasih Pak Jadi ya. Jadi tinggal ada kesepakatan atau tidak. Kalau tidak ada kesepakatan hanya satu pihak, berarti itu termasuk hukuman. Apabila ada kesepakatan sebelumnya, berarti itu konsekuensi. Oke, kita lanjutkan. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam hukuman tersebut, dalam membuat hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu adalah hukuman. Lalu konsekuensi itu yang seperti apa? Jadi konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Konsekuensi itu bersifat terencana atau sudah disepakati sebelumnya antara guru dan siswa. Ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid sudah mengetahui apa yang akan diterima jika terjadi pelanggaran. Nah, contohnya seperti ini. Alif, karena ketika pelajaran itu dia tidak mendengarkan atau bermain sendiri, maka tugasnya tidak selesai. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya Alif kehilangan waktu 10 menit, waktu istirahat 10 menit untuk menyelesaikan dan melengkapi tugasnya. Nah, itu konsekuensi hal yang sudah disepakati bersama sebelum terjadi pelanggaran. Begitu. Kemudian tindakan guru. Coba ini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Coba nanti Bapak Ibu jawab ya di sini. Apakah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, sini. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Oke, hukuman. Sip. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini apa? Hukuman. Ya, ini murid disuruh tidak mengenakan maksudnya. Kemudian selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Oke, ini sepertinya Bapak dan Ibu guru sudah paham tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, ini karakteristik hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya, untuk anak tersakiti, baik itu mentalnya atau fisiknya, itu anak tersakiti. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jika
Ya, jika konsekuensi anak menghargai disiplin, ya. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, ya. Jika hukuman akan menumbuhkan konsep diri yang buruk. Jadi jika kita memberikan hukuman kepada anak itu akan menimbulkan identitas gagal pada anak. Jika menggunakan konsekuensi maka akan menumbuhkan konsep diri yang baik atau menumbuhkan identitas yang sukses. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Apabila kita terapkan konsekuensi maka anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Kemudian jika kita menerapkan hukuman pada siswa kita, siswa akan marah, akan merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Berbeda dengan ketika kita memberikan konsekuensi atas pelanggaran itu dengan konsekuensi tersebut, maka hanya anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan, namun untuk sementara waktu. Begitu, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi apakah Bapak Ibu masih ingin menerapkan hukuman kepada murid kita? Tidak ya, oke. Selanjutnya, apa itu restitusi? Nah, sekarang kita belajar tentang restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi di dalam restitusi ini terjadi kolaborasi antara guru dan murid untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid. Ya, berdiskusi bersama-sama mencari solusi yang terbaik agar murid ini tidak mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan. Begitu, itu namanya restitusi. Oke, jadi kita mengajarkan anak untuk mencari solusi, ya, atas hal atau masalah yang dilakukan. Itu namanya restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman kan paksaan, kamu harus melakukan ini karena kamu melakukan kesalahan. Berbeda dengan restitusi. Ya, ini kita mendiskusikan tentang mencari solusi bersama. Nah, jadi bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi murid kita yang melakukan pelanggaran atau melakukan hal-hal yang tidak disiplin itu pasti dia ingin memenuhi salah satu kebutuhan tadi, entah itu kesenangan, entah itu kebebasan. Tadi ada 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Nah, kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita mulai menumbuhkan karakter-karakter atau nilai-nilai kebajikan dalam diri murid kita dengan menerapkan restitusi, bukan menerapkan hubungan. Untuk apa? Untuk menerapkan budaya positif yang ada pada diri murid kita. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, ya, penyelesaian masalah, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, biasanya anak yang selalu melakukan kesalahan terus-menerus itu akan dijauhi oleh temannya. Ya, tapi ketika kita menerapkan restitusi itu bukan untuk membuat anak itu dijauhi sama kelompoknya, tapi mengembalikan anak itu dalam kelompoknya. Nah, makanya dengan menciptakan identitas sukses, meskipun anak itu melakukan pelanggaran, kita mampu menumbuhkan identitas sukses pada diri anak itu, meskipun dia melakukan pelanggaran, bukan sebaliknya, ya, identitas gagal, nanti dia akan dijauhi oleh temannya. Nah, itu bukan ciri-ciri restitusi. Kalau dalam restitusi kita akan mengembalikan anak tersebut pada kelompoknya.
disiplin, yang tidak tanggung jawab. Nah, itu menumbuhkan disiplin gagal pada diri siswa. Nah, bagaimana dengan identitas sukses yang akan kita tanamkan pada diri anak didik kita? Nah, dengan menggunakan konsekuensi atau restitusi tadi. Ya, restitusi berarti ketika ada anak yang melakukan pelanggaran atau hal yang tidak disiplin, kita duduk bersama, menyelesaikan masalahnya, kemudian mencari solusi bersama dengan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Ya, itu untuk menciptakan budaya positif dalam diri siswa kita. Nah, ketika hukuman, ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk anak, anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan karakter anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian perilaku sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jika konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jika restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya, bisa jadi anak-anak itu disiplin di sekolahan saja. Karena takut dihukum sama ibu guru, nanti di rumah sudah bebas lagi, tidak disiplin, tidak tanggung jawab. Nah, itulah kalau kita menerapkan hukuman pada siswa kita. Nah, kemudian jika konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, atau di masyarakat dimanapun, dia akan bertanggung jawab dan disiplin. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, itu jika kita menerapkan restitusi. Untuk selanjutnya, hasil pengamatan mengenai dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa dihukum oleh penghargaan? Dihukum oleh penghargaan. Jadi gini, dihukum, kita memberikan hukuman atau memberikan penghargaan, itu artinya sama-sama hukuman bagi murid. Ya, kita memberikan hukuman, kita memberikan penghargaan, itu sama-sama kita menghukum murid kita. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena ya, jadi ketika kita memberikan penghargaan, itu sebenarnya kita itu sedang menghukum anak-anak kita, karena dia akan melakukan sesuatu karena penghargaan itu, bukan karena motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Saya mau belajar giat biar nanti saya dapat hadiah. Nah, jadi kita akan selalu memberikan hadiah terus-menerus pada anak itu agar anak itu bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, ketika kita berhenti memberikan penghargaan, dia pasti akan berhenti untuk belajar karena dia merasa tidak dapat penghargaan lagi. Nah, itulah artinya dihukum oleh penghargaan. Gitu. Nah, ini karakteristiknya, yaitu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya begini, ketika kita memberikan hukuman atau memberikan penghargaan pada siswa, itu akan berdampak pada waktu yang pendek, pada jangka waktu yang pendek, tidak akan berdampak dalam jangka waktu yang panjang, karena dia melakukan sesuatu ketika mendapat penghargaan. Gitu. Kemudian penghargaan yang menghukum. Jadi ingat, ketika kita menerapkan sistem ranking, ya, bagi anak yang ranking 2 itu dia akan merasa menjadi anak yang paling dihukum. Percaya atau tidak Bapak Ibu? Ya, saya peringkat 2, yang satu peringkat 1 dapat penghargaan. Nah, dia karena tidak merasa tidak bisa mendapat peringkat 1, dia akan menjadi anak yang paling dihukum. Begitu, itu adalah makanya kita ini sudah dianjurkan tidak menggunakan sistem peringkat. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, karena anak itu melakukan sesuatu karena penghargaan, jika penghargaannya ini tidak diberikan, dia juga tidak akan fokus pada
kalau kita berhenti memberikan penghargaan, anak itu juga tidak akan berusaha lebih keras lagi untuk menjadi yang terbaik gitu. Kemudian selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Jika kita memberikan penghargaan atau hadiah bagi siswa yang satu, pasti teman-temannya akan merasa iri dan nanti akan menjauhi teman yang mendapatkan penghargaan tadi. Nah, itu yang dimaksud tentang penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, sudah jelas, karena dia melakukan sesuatu hanya untuk penghargaan saja, bukan dari nilai-nilai keyakinan yang ada dalam dirinya. Penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini tadi yang paling penting itu, jika kita melakukan sesuatu atau murid kita melakukan sesuatu itu motivasinya dari dalam dirinya, bukan karena penghargaan dari orang lain atau hukuman dari bapak ibu gurunya. Nah, itu makanya dihukum oleh penghargaan itu dapat mengurangi motivasi intrinsik khususnya untuk penghargaannya. Kemudian topik selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter ketika COVID? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan pada diri kita, ya. Begitu. Jika kita menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan hanya takut pada sanksi yang diberikan polisi, nah itu berarti motivasi ekstrinsik yang masih ada dalam diri kita. Jika kita mempunyai keyakinan, nilai-nilai keyakinan pada dalam diri kita, kenapa kita harus menggunakan helm? Nah, agar untuk menjaga keselamatan. Kembali lagi ke nilai atau keyakinan. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kalimat peraturan. Nah, jika menggunakan kalimat untuk keyakinan kelas, itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif biasanya. Tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Itu apa keyakinan yang ada pada mengganggu orang lain? Itu yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa keyakinan yang ada dalam kelas tersebut? Kenapa harus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran? Karena menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, itu. Nah, ini adalah peraturan keyakinan dan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu keyakinan apa yang harus ditanamkan pada siswa kita? Yaitu apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan yang kita tanamkan tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Itu keyakinannya berarti menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker. Keyakinan apa yang kita tanamkan pada murid kita? Tentang menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, ya. Tuh. Nah, ini adalah hal-hal yang kelas saya sudah terapkan, ya. Ini membuat keyakinan kelas bersama. Jadi kesepakatan antara saya dan murid saya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ada kolaborasi antara guru dan siswa. Keyakinan kelas itu bukan saya yang membuat, bukan gurunya yang membuat, tapi kesepakatan antara guru dan siswa. Dan keyakinan kelas tersebut harus dilakukan karena itu sudah disepakati antara siswa dan gurunya. Nah, ini adalah kegiatan di kelas 5 yang kita lakukan,
buat keyakinan kelas. Kemudian topik yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini berarti kebutuhan secara fisiologi ya fisik ya. Nah, bertahan hidup misalnya contohnya tentang sandang, pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan, itu bertahan hidup. Nah, kalau kita biasanya sandang, pangan, papan, itu kalau istilah kita. Kemudian kesenangan itu berarti kebutuhan yang ingin kita dapatkan, kita ingin merasa senang. Misalnya di dalam kelas, murid itu ketika bapak ibu guru menjelaskan materi, anak itu malah bermain ngobrol sendiri, mainan pensil dan sebagainya. Apa kebutuhan yang ingin dia penuhi? Kesenangan tadi. Jadi anak itu kebutuhan yang ingin dipenuhi itu kesenangan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan itu di sini kebutuhan ingin diakui kemampuannya. Nah, itu penguasaan. Kemudian kebebasan itu berarti kebutuhan untuk memenuhi, kita ingin bebas melakukan sesuatu sesuai dengan diri kita. Itu kebebasan. Iya. Nah, ini ada jawaban tidak sama kebutuhannya. Contohnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, itu berarti apa kebutuhan yang ingin dia penuhi? Kesenangan. Dia ingin senang, merasa bahagia, senang ketika di kelas itu. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti itu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma begitu aja, dengerin ibu guru aja. Dia ingin merasa bebas. Jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu berarti penguasaan, kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dinda. Topik selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nanti kita bisa menyimpulkan, kita memposisikan diri kita sebagai guru itu yang lebih efektif itu yang mana? Apakah penghukum, apakah pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Nah, penghukum itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, itu kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu berarti kita sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu penghukum. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, hasilnya itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan. Nah, itu dampaknya kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ketika kita memposisikan diri kita pembuat orang merasa bersalah, itu biasanya kita berceramah mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Nah, ibu kecewa sekali sama kamu. Nah, itu biasanya membuat merasa bersalah anak tersebut. Ya, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu sudah capek, kamu selalu begini. Nah, itu. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, Bu, dia merasa bersalah muridnya, merasa rendah diri. Nah, jika kita sebagai teman memposisikan kita sebagai teman dari murid kita, itu biasanya anak itu lebih dekat dengan kita. Kemudian dia mudah bercerita, terbuka sama kita. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, dia akan terbuka.
Malah kita gampang lebih mudah untuk menyelesaikan masalahnya kalau dia bisa terbuka pada kita. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah, ternyata juga ada kelemahannya ketika kita memposisikan sebagai teman. Jadi anak tersebut itu bergantung pada kita. Kalau kita posisikan sebagai teman, ya nanti paling-paling Bu Hima membantu saya, itu namanya bergantung. Karena memposisikan sebagai teman. Pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi, ya itu pemantau. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah itu sebagai pemantau. Nah sekarang jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita akan mencari solusi bersama-sama. Kenapa kamu melakukan seperti ini, apa yang harus kamu lakukan biar ini tidak terulang lagi. Nah kita bersama-sama mencari solusi, ya mencari jalan keluar agar anak tersebut tidak mengulangi lagi. Itu jika kita sebagai manajer. Nah sekarang menurut bapak ibu guru semua ini, yang paling efektif ketika dalam posisi kontrol, kita memposisikan diri sebagai yang mana? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Kenapa? Apa alasannya kita memposisikan diri sebagai manajer, Bapak? Yang pertama, ketika kita memposisikan sebagai manajer, kita secara tidak langsung itu menggugah kesadaran diri anak untuk menemukan kesalahannya, mencari solusi bagaimana memperbaikinya, serta bertanggung jawab dengan aksi langsung bagaimana memperbaiki keadaan. Iya, oke, terima kasih ya. Berarti manajer ya, karena bersama-sama mencari solusi ya agar tidak terulang lagi. Nah, jadi apakah kita tidak boleh melakukan, tidak boleh memposisikan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ya? Ya ini tentu saja akan berbeda-beda ya, tergantung bapak ibu sendiri. Nah, kalau menurut saya, ya, jadi kita juga terkadang kita juga memposisikan diri sebagai teman. Kemudian terkadang juga kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Nah, memang yang paling efektif itu kita memposisikan diri kita sebagai manajer, karena kita berbicara secara langsung apa yang ingin dipenuhi, kebutuhan apa yang ingin kamu penuhi, terus solusinya apa. Nah, itu sebagai manajer. Tapi memang kita bisa memposisikan diri kita ke 5 posisi kontrol itu, namun dengan persentase yang berbeda-beda gitu ya. Nah, saya sedikit cerita Bapak Ibu. Memang ada kasus anak saya itu melihat video porno. Nah, ketika saya memposisikan sebagai penghukum, pasti dia tidak akan cerita asal mulanya seperti apa, video itu dari mana. Nah, pasti dia tidak akan mau cerita karena takut dihukum. Nah, di situ saya memposisikan sebagai teman terlebih dahulu agar dia mau bercerita dan terbuka kepada saya. Akhirnya kami bisa mencari solusi dan penyelesaiannya bersama-sama. Ini kita mau lanjut atau menunggu adzan dulu, Bapak? Karena ada adzan, kita berhenti sejenak ya, Bapak Ibu. Sampai kita bisa melanjutkannya, Bapak Ibu. Ke topik yang ke-6 tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu berarti ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi
menjadi positif terhadap dirinya. Ya, anak yang sudah melakukan kesalahan pasti di dalam dirinya ada identitas gagal. Aku anak nakal, aku anak yang pemalas, itu identitas yang negatif. Nah, bagaimana caranya kita menjadikan identitas gagal itu menjadi identitas sukses? Nah, dengan cara menstabilkan identitas. Nanti saya akan memberikan contoh yang sudah saya lakukan dengan murid saya. Guru berkata, membuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Guru juga pernah melakukan kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu contoh perkataan guru untuk menstabilkan identitas siswa dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Kemudian validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic atau power, freedom, love, fun atau survival, tadi yang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam validasi tindakan atau validasi tindakan kesalahan itu guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu mukul temanmu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat ke sekolah. Nah, itu adalah validasi kebutuhan. Kebutuhan apa yang ingin dicapai atau kebutuhan apa yang ingin dia penuhi sehingga dia melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang telah diyakini. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kita telah membuat keyakinan kelas. Apa coba? Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati? Ingat Bu, apa? Iya. Nah, apakah keyakinan itu harus kita laksanakan? Ada video. Oh, ini sudah hampir selesai ya. Ini contoh video ketika saya menerapkan segitiga restitusi. Guru sedang menyelesaikan masalah yang dilakukan murid menggunakan segitiga restitusi. Mbak Rifa, apakah Mbak Rifa tahu kenapa Budiman memanggil Mbak Rifa ini? Apakah datang terlambat itu sebuah kesalahan, Mbak Rifa? Iya, Bu, datang terlambat itu sebuah kesalahan. Iya, memang melakukan kesalahan itu manusiawi. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Nah, guru mau tanya, Mbak Risa pasti punya alasan mengapa tadi pagi datang terlambat. Tadi malam setelah saya belajar, saya keasikan main game di HP dulu sampai larut malam. Oh, jadi alasannya main game.
Tapi kalau sampai lupa waktu, itu nanti akan merugikan diri kamu, Mbak Lisa. Apakah mereka ingat keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama di awal semester? Coba kalau masih ingat, Mbak Lisa bisa menyebutkannya. Coba apa saja? Oke, sip. Apakah keyakinan kelas itu harus kita laksanakan? Nah, terus kemudian bagaimana Mbak Iva bisa melaksanakan keyakinan kelas itu dengan baik? Nah, itu guru setuju, hebat. Terus dulu, guru setuju itu ya. Jadi guru berharap Mbak Iva akan datang ke sekolahan tepat waktu itu setiap hari. Terus dulu. Itu tadi ketika saya bersama murid saya yang terlambat ya melanggar tidak disiplin ya karena tidak tepat waktu datang ke sekolah. Nah, saya menerapkan segitiga restitusi dengan tahapan yang pertama menstabilkan identitas gagal menjadi identitas sukses, kemudian memvalidasi tindakan kesalahannya dengan ternyata pemaparan materi tentang budaya positif dari saya. Sekarang sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan atau umpan balik, bisa memberikan tanggapan atau bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, silakan Pak Jadi. Terima kasih atas waktu yang disampaikan untuk pemaparan dari Bu Ima. Saya rasa sangat membantu, terutama saya pribadi karena memberikan inspirasi terkait permasalahan-permasalahan saya dan kita tentunya sebagai seorang guru dalam menghadapi permasalahan-permasalahan anak, terutama dalam hal kedisiplinan. Tentu kita berharap bisa mempraktekkan, bisa mengaplikasikan hal-hal baru ini dalam kelas kita. Hanya saja ada kendala yang saya rasa ini membutuhkan mungkin pencerahan dari Bu Hima. Hal-hal yang baru ini kalau di tingkat sekolah mungkin bisa kita laksanakan, cuma permasalahannya anak-anak ketika berada di rumah atau di lingkungan tempat tinggalnya itu masih erat hubungannya dengan lingkungan. Jadi bagaimana supaya kita efektif langkah-langkah yang mungkin bisa kita praktekkan di sekolah dan tentunya bisa mengoptimalkan hal ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana caranya untuk mengoptimalkan ketika kita guru sudah menerapkan budaya positif ini di sekolah, ya, namun di rumah belum, atau di rumah masih kerap atau kental dengan memberi hukuman pada anak. Nah, memang begini Bapak Ibu guru, ketika di sekolahan anak-anak itu kan menjadi anak kita. Jadi dengan penuh tanggung jawab, dengan sekuat tenaga kita akan memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak kita, memberi kemerdekaan dalam belajar, melayani anak dengan sepenuh hati, kemudian menerapkan budaya positif ini di dalam kelas bahkan di sekolah. Jadi budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah dengan pembiasaan yang baik setiap hari di sekolah secara konsisten, ya. Nah, dan kemudian di dalam menerapkan budaya positif ini kita menumbuhkan nilai-nilai keyakinan yang ada pada anak. Nah, nantinya ketika anak-anak ini sudah tumbuh keyakinan pada dirinya sendiri, termasuk tadi motivasi intrinsik pada dirinya. Nah,
hukuman kepada anak. Nah, memang kita dalam mendidik anak itu kan kita memerlukan kolaborasi dan kerjasama dengan orang tua, ya. Mungkin di kedepannya nanti pihak sekolah bisa mensosialisasikan budaya positif ini dengan orang tua, wali murid, ya. Jadi ada kolaborasi dan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan pihak keluarga atau orang tua. Karena lebih banyak anak itu didikannya itu dari keluarga. Begitu, Bapak. Itu jawaban menurut saya, Bapak Juandi. Ya, terima kasih. Oke, nah pemaparan materi saya cukup sampai di sini, dan sesi pertanyaan dan tanya jawab tadi juga sudah. Terima kasih sekali atas partisipasinya Bapak Ibu, dan perhatiannya sudah berkenan untuk menghadiri dan mengikuti diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Begitu. Nah, baik, dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan acara selanjutnya, yakni doa serta penutup yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Nur Salim. Sebelum doa dilanjutkan, kami atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Nur Salim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wafi ni'amahu wa katsiran ya rabbana alhamdulillah ya rabbi jalal wa subhanahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jami'a qul afata taqdiran wa yazma hajja wa faqna bi jamsa barqana bi 'alika 'ala darajat wa nabat sallallahu alaihi wa khairat ma yaqabadu wa Allahumma inna 'abdika wa syukrika wa sunnatik Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina min asy-syahidin wa min muslimin Allahumma inna nas'aluka an naf'ana qabla rizqan halalan wa rizqan halalan wa rizqan halalan aqdi hawaijana fi dinatina akhirah rabbana wa tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma arzuqna auladana wa dhurriyyatana wa talamidana fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa malaikatul muqarrabin fataqul alim Akhulubana qulubahum futuhal arifin Fuqina wa yawmiddin Iqlina wa yawmiddin Zakinna wa yawmiddin Al-Bisna wa yawmiddin Basataqa wa yawmiddin wa yawmiddin Ma'afiyat ya Rahman Rabbana bima fitunya hasanah Wa hasanah bima benar Wa bima jannah Wa ala ya azizi ya ghafar Amin Allahumma inna nas'aluka as-salama wa fitina dunya wa akhirah wa nas'aluka al-fatihah wa rahmana khasirin Alhamdulillah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa sallam alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Woro, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Terima kasih kepada Bu Dimah selaku guru kami, yaitu guru kelas 5 yang mengikuti program CGP atau Guru Calon Penggerak. Materi yang disampaikan tentang CGP tersebut supaya bisa membawa dampak positif bagi kita atau bagi kami, yaitu selaku guru atau selaku teman-teman di SD Negeri 2 Woro ini, untuk membawa ke dampak yang lebih positif dan lebih maju untuk menjadikan manusia Indonesia yang lebih maju, modern dan bermartabat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Ima menanggapi diseminasi yang disampaikan oleh Bu Ima. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas pencerahannya. Topik-topik yang disampaikan sangat membantu dan menginspirasi kami selaku guru di SD Negeri 2 Wuro. Saya punya harapan semoga apa yang disampaikan Bu Ima bisa kami terapkan, bisa kami implementasikan di kelas kami sehingga benar-benar membawa dampak positif di pendidikan SD Negeri 2 Wuro. Secara pribadi saya juga menyampaikan terima kasih, tadi penyampaiannya sudah sangat luar biasa, sudah jelas, sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan di monitor. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.